Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang akuntansi untuk entitas partai politik dan entitas tempat ibadah. Sebelum membahas materinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ratna Amelia. Yang kedua, Rizky Sofiana. Yang ketiga, Indah Khairunisa. Yang keempat, Hani Fauzan. Yang kelima, Sahrul Fuad Aji. Yang keenam, Faik Litantio. Dalam bab akuntansi untuk entitas partai politik dan entitas tempat ibadah, ada 4 materi, yaitu yang pertama, peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Yang kedua, tinjauan terhadap PSAK nomor 45 dan kebutuhan standar akuntansi untuk partai politik. Yang ketiga, peran strategis akuntansi dalam organisasi peribadatan. Yang keempat, implementasi akuntansi pada organisasi tempat ibadah. Langsung ke materi yang pertama, yaitu 1. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Partai politik itu sendiri adalah organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan serta kedaulatan rakyat. Sumber keuangan partai politik yaitu dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Sofiana. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Partai politik adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan serta kedaulatan rakyat. Sumber keuangan partai politik yaitu terdiri dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara. Selanjutnya, peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Yang pertama, dari pihak eksternal. Konstituen atau basis massa. Adanya laporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel akan mengundang simpati masyarakat dan akan dapat menepis isu miring bahwa partai politik hanya aktif sewaktu pemilu dan setelah pemilu kembali merupakan rakyat. Yang kedua, donatur berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas partai politik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik. Yang ketiga, ada supplier atau pemasok, tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat dibayarkan oleh partai politik pada saat jatuh tempo. Yang kedua, ada dari pihak internal. Yang pertama, ketua partai politik. Akuntansi digunakan untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan informasi. Yang kedua, ada staf. Staf berkepentingan dengan informasi mengenai transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan partai politik. Selanjutnya, ada 3 pendapat dalam hal pemakaian PSAK. Pendapat pertama, mengatakan PSAK 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Pendapat kedua, menyatakan bahwa tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan khusus partai politik, tetapi memodifikasi PSAK 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Modifikasi lalu dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan. Dan yang terakhir, menyatakan perlu dibuat suatu standar laporan keuangan khusus untuk partai politik. Karena karakter partai politik tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Slide selanjutnya, kebutuhan standar akuntansi untuk partai politik.
Akuntabilitas dari partai politik diukur dari kepatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang mengaturnya, serta apakah ada konflik kepentingan di dalam manajemen dan keuangan partai politik yang bersangkutan. Laporan keuangan partai politik juga menunjukkan apakah partai tersebut merupakan partai yang patuh dan hormat pada aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Peran strategis akuntansi dalam organisasi peribadatan. Tempat ibadah. Tempat ibadah merupakan sebuah organisasi sektor publik, yaitu organisasi yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Tempat peribadatan. Tempat peribadatan merupakan termasuk organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang tidak mencari laba dan di mana sumber dana diperoleh dari sumbangan, sedekah, atau bantuan sosial dari publik. Tujuan organisasi peribadatan. Tujuan utama organisasi peribadatan adalah untuk pelayanan umat, bukan berarti organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut. Untuk bagian selanjutnya, saya Sarul Fuad Aji Wijaya akan menjelaskan tentang 3 manfaat akuntansi bagi tempat peribadatan. Yang pertama, sebagai penyediaan informasi yang akurat dan andal. Yang kedua, menciptakan akuntabilitas publik. Dan yang ketiga, untuk pengendalian manajemen. Selanjutnya, implementasi akuntansi pada organisasi tempat ibadah. Praktek pembukuan atau akuntansi yang ada masih menggunakan sistem tata buku tunggal atau single entry dan berbasis kas. Menurut Ritonga tahun 2010 menyebutkan single entry memiliki kelemahan informasi yang dihasilkan tidak komprehensif dan tidak integral, sehingga informasi yang parsial atau sepotong-potong tidak memadai untuk pengambilan keputusan yang berguna. Selanjutnya, ada keunggulan dan kelemahan basis kas. Keunggulan basis kas yang pertama adalah dapat digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Yang kedua, beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya. Yang ketiga, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kelemahan basis kas. Yang pertama, hanya terfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain. Yang kedua, informasi lebih kompleks tidak dapat dihasilkan. Yang ketiga, metode basis kas digunakan untuk pencatatan. Selanjutnya, siklus akuntansi pada organisasi nirlaba termasuk organisasi peribadatan dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan, terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal. Yang kedua, tahap pengikhtisaran, terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, membuat ayat jurnal pembalik. Tahap yang ketiga, tahap laporan, yang terdiri dari pelaporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Terima kasih.